Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami dalam melalui semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 23. Tertulis demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi boleh besar, visi boleh tinggi, tapi jangan sampai kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang kecil. Kita hendaknya tetap setia pada tanggung jawab apapun meskipun itu kecil. Seringkali bukan batu besar yang membuat orang jatuh, tapi kerikil yang kecil. Itu sebabnya jangan pandang remeh perkara dan tanggung jawab kecil. Sebab dari situlah kita justru belajar. Dan dari situ jugalah kita dinilai apakah kita setia, layak dan dapat dipercaya. Jangan ingin cepat-cepat mencapai mimpi yang besar. Jangan ingin segera meraih visi yang tinggi. Tapi mulailah menapaki setiap anak tangga satu demi satu. Dimulai dari yang kecil dan terus konsisten, maka suatu saat kita akan dibawa Tuhan mencapai tujuan yang besar. Dalam Matius 25 ayat 23 ini tertulis, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ayat ini berisi perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Dan talenta di sini berbicara tentang tanggung jawab. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Setiap talenta itu dari sudut pandang tertentu mungkin ada yang mengatakan besar, ada juga yang mengatakan kecil. Tapi bagaimanapun besarnya atau kecilnya tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan penuh kesetiaan. Menjadi hamba Tuhan Yesus butuh kesetiaan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Meskipun dalam istilah lain kita juga disebut sebagai anak Tuhan, tapi dalam konteks tertentu kita ini adalah hamba Tuhan. Dan sebagai hamba kita harus mengabdi kepada Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk setia kepada perkara yang kecil. Yang terpenting dari perumpamaan ini bukanlah soal besar atau kecilnya talenta yang Tuhan berikan, tapi kesetiaan kita dalam mengerjakan. Hamba yang setia, yang mengerjakan talentanya, mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Sebagai orang-orang percaya, kita pun hendaknya setia mengerjakan hal-hal yang kelihatannya kecil, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan bermimpi besar kalau kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang kecil. Jangan mengira kita bisa meraih visi yang tinggi kalau kita tidak bisa setia dengan perkara yang kecil. Mulailah untuk setia dan tidak malu untuk mengerjakan hal-hal kecil dan sederhana yang kelihatannya mungkin remeh bagi orang lain.
Setialah senantiasa, karena mata Tuhan melihat kita, dan Ia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini punya mimpi besar, tapi tidak mau setia pada hal-hal kecil? Bahkan kita meninggalkan tanggung jawab yang kelihatannya kecil itu untuk mengejar mimpi yang begitu besar. Mari saudara, setia, lakukan, dan kerjakan tanggung jawab yang kecil, karena itu adalah bagian dari anak tangga untuk membawa kita pada visi dan tujuan yang besar. Malam hari ini biarlah kita tidur, beristirahat dengan pikiran yang bersuka cita di dalam Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu baik, yang telah mengingatkan kita untuk setia dalam perkara yang kecil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita dan tuntunan. Kami mengerti, kami menyadari bahwa kami harus menghadapi, kami harus setia, kami harus mengerjakan, melakukan tanggung jawab kami. Meskipun itu kelihatannya kecil, kelihatannya remeh menurut pandangan orang lain. Meskipun kelihatannya kami tidak dihargai, tidak diperhitungkan, tapi kami mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan firman-Mu yang memberikan kami tuntunan dan arahan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami di sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan mengalir atas hidup kami masing-masing, dan mujizat-Mu terjadi, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam berkat kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.